Ya ini tuh backgroundnya api, guna aku backgroundnya tasi kurang ini. Malah alami itu Kak Aris. Malah alami. Ya itu anak ngewangi galak ke background. Baik, kakak kita mulai pembelajaran di tatap maya kedua ini, yaitu modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJK, yaitu tatap maya 2, kuatkan pemahaman 1. Selamat berjumpa kembali kakak staf PPKG PJK. Semoga hari ini kita lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran tatap maya ini. Salam dan bahagia selalu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Ya, ini selalu kita ingatkan ya kakak untuk kesepakatan bersamanya atau kesepakatan kelasnya, menyalakan kamera atau on kamera, mematikan mikrofon supaya tidak bocor suaranya, hadir sepenuhnya, sehingga kita tinggalkan dulu tugas-tugas ataupun permasalahan yang ada, kita fokus di forum ini. Yang berikutnya menghargai waktu bersama ya kakak. Maaf tadi kita mulainya agak mundur 10 menit karena menunggu peserta supaya banyak yang bergabung. Kemudian maksimalkan fitur chat ya, misalkan ada apa-apa silakan difungsikan fitur chatnya, dimanfaatkan. Klik raise hand sebelum bertanya atau langsung bertanya juga tidak apa-apa. Di sini kita santai saja. Berikutnya gangguan teknis adalah hal yang wajar ya. Seperti kemarin saya sempat putus nyambung lagi, memang karena kita pembelajaran tatap maya sehingga banyak faktor yang mempengaruhi, misalkan jaringan internet, listrik, apalagi cuaca sekarang sudah mau masuk penghujan ya. Jadi yang penting nanti ketika kita masuk putus, kita bisa masuk kembali. Dan mungkin ada tambahan juga, boleh disambis dengan minum ya, minum silakan boleh minum, ngopi-ngopi karena siang mungkin ini jam ngantuk, dan juga mungkin boleh ngemil kakak-kakak supaya kita juga tidak ngantuk, tidak bosan juga ya. Begitu ya kakak, untuk kesepakatan kelasnya bisa dipahami nggih? Siap, bisa. Ya kak. Ya kak, siap. Oke, terima kasih. Itu untuk pembukaannya ya kakak. Berikutnya kita masuk ke tujuan ya. Jadi tujuan pembelajaran ini, tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif ya, seperti yang kita sudah pelajari yang hari kemarin tentang refleksi ya, reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJK sehari-hari. Ini tujuan pembelajarannya. Berikutnya, tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi nanti kita akan berdiskusi mengenai refleksi dan juga model-model refleksi.
Ya, sini tujuan dari sesi kali ini adalah satu, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi materi pada tata maya kali ini sebenarnya sudah ada di LMS ya Kak, sehingga bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum sesi LMS ini ya, sesi tata maya ini ya, sehingga termasuk framework itu apa, model-model refleksi itu apa, sebenarnya sudah dibahas di LMS kakak sekalian, itu sudah ada di sana, baik modul maupun pembelajarannya, sehingga harapannya ketika kita melaksanakan tata maya ini nanti kita bisa melakukan diskusi yang menarik ya, sehingga banyak materi, banyak ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi ya. Jadi nanti ada tulisan refleksi yang akan kita lakukan ya. Nanti kita akan ke sana. Agenda pada tata maya hari ini yaitu yang pertama review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua tulisan refleksi 3 babak. Nah, nanti kita akan lebih tahu kembali apa ya kok ada refleksi 3 babak ya. Nah ini untuk agendanya. Pembukaan mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan itu 5 menit, kita sudah lakukan di awal tadi. Yang berikutnya review framework dan model tulisan refleksi framework Borton nanti 10 menit. Review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs itu 10 menit. Tulisan refleksi 3 babak itu 20 menit ya, babak 1 tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK itu 20 menit. Yang kedua berbagi refleksi, tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan itu 20 menit. Dan yang terakhir babak ketiga kesimpulan dan rencana tindak lanjut 20 menit. Jadi secara keseluruhan tata maya pada hari ini itu jumlahnya kurang lebih 90 menit ya, atau 1,5 jam karena 1 jamnya itu 45 menit dalam jam pembelajaran. Tetapi nanti kita agak mundur sedikit supaya nanti kita mengantisipasi, karena ini kan pembelajaran tata maya ini direkam ya Kak, sehingga harus tidak boleh kurang dari 90 menit, harus full, 1 menit itu tidak boleh kurang ya. Untuk amannya maka nanti akan kita lebihkan ya. Itu bukan berarti kita mengolokkan waktu, memang kita menjaga amannya saja supaya recordingnya, rekamannya bisa mencapai dari 90 menit itu ya Kak. Tadi untuk pembuka sudah, sekarang kita masuk ke review framework dan model tulisan refleksi framework Borton ya. Jadi apa itu framework dan model tulisan refleksi? Nah, review framework dan model tulisan refleksi. Nah, framework Borton itu ada W, SV, NW. W, SV, NW. Kira-kira ada yang tahu tidak ini apa? W-nya apa, SV-nya apa, NW-nya apa? Ya, tahu Kak? What? Sekalian? What? Ya. What? Terus? What? So what? No SV-nya? what? So what? So what? So what, no So what. what ya? No what? So what dan No what? NW-nya apa? No what? Ya. What, Itu, so what, itu yang and no. dari framework Borton ya. What, so what dan no what, ya no what gitu ya. Itu ya. Sebelumnya mungkin perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa framework refleksi itu apa? Framework refleksi yaitu merupakan kerangka kerja sebagai panduan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah refleksi. Jadi dalam membuat refleksi kita perlu adanya sebuah kerangka atau wadah ya, sehingga nanti kita wadahi. Wadah ini nanti ada beberapa yang membuat, termasuk di sini nanti yang kita bahas yaitu framework dari Borton dan dari Gibbs ya, itu yang terkenal dua frameworknya ya. Sedangkan nanti ada model refleksi juga ya. Model refleksi apa? Yaitu strategi menulis refleksi dengan beberapa langkah. Jadi strateginya, cara menulis refleksi itu apa? Nanti ada beberapa macamnya. Jadi nanti kita bisa menulis, kalau kita ingin menuliskan refleksi, nanti kita bisa dengan metode ada 6 metode nanti ya.
Itu ya kakak. Kita lanjut. Nah ini berikutnya framework Burton ya, karena kita yang dibahas di sini kita mengambil dua framework, yaitu yang pertama Burton dan nanti yang kedua Gibbs ya, yang tadi yang disebut N itu apa ya, Watts itu apa, terus yang NW-nya tadi ya, NW-nya tadi yaitu SW ya, SW itu so what, dan yang NW-nya baru know what. Jadi apa, terus apa, sekarang apa, ini apa framework dari Burton. Jadi kalau kita melakukan suatu kegiatan apapun termasuk dalam pembelajaran itu apa yang dilakukan, terus berikutnya terus apa, setelah kita melakukan itu terus mau ngapain lagi, terus sekarang apa, itu frameworknya yang akan kita lakukan ya di sini. Nah ini untuk, kalau tadi kan framework dari Burton itu ada 3 ya, what, so what, dan what ya. Itu untuk what sendiri yaitu menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan dan tindakan apa yang mereka lakukan. Jadi yang pada waktu di sesi apa ini atau what ini itu menggambarkan apa yang terjadi. Jadi yang terjadi itu sedang apa, kita sedang melakukan apa, itu what. So what-nya yaitu menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritis dia. Jadi yang kita lakukan nanti akan kita analisis ya, kita akan analisis kejadian, misalkan kita melakukan proses pembelajaran. Nah, itu dalam proses pembelajaran itu nanti akan kita analisis apakah pembelajaran kita itu sudah efektif, apakah sudah bisa diterima oleh peserta didik dengan baik atau belum. Nah itu nanti kita analisis, namanya so what. Dan yang ketiga yaitu know what atau sekarang apa. Know what itu mengidentifikasikan proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Jadi untuk know what itu sekarang apa? Sekarang apa di sini maksudnya kita nanti akan mengidentifikasi kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi. Mereka hadapi itu ya tentunya peserta didik yang dihadapi peserta itu apa saja tantangan dan kekhawatirannya. Dari situ nanti kita petakan, terus kita nanti carikan solusinya agar apa? Agar dalam pembelajaran nanti bisa prosesnya lancar, dan juga yang terpenting apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh peserta didik. Itu kan goalnya, tujuannya kan kita belajar, kita melakukan pembelajaran itu kan supaya bisa diterima peserta didik ya. Kalau kita pun desainnya bagus tapi peserta didik nggak bisa menerima ya percuma ya. Kan tujuannya supaya peserta didik itu bisa mengadopsi, bisa mengerti, memahami apa yang kita berikan dalam proses pembelajaran. Itu ya, itu kakak-kakak ya. Jadi dari framework Burton itu ada 3, what, so what, dan know what. Jadi apa, terus apa, sekarang apa, gitu ya. Itu yang Burton ya. Berikutnya yang untuk Gibbs ya. Tadi ada 2 ya. Tadi Burton, sekarang kalau Gibbs itu ada di sini ada 6 ya. 6 sebenarnya ada 6. Deskripsi ya, dimulai dari deskripsi. Kalau yang di slide hanya ada 3, maka ada 3 lagi yang masih tanya itu ya. Bisa sekalian isi ya. Yang pertama deskripsi ya. Terus itu ada konklusi dan ada evaluasi, masih ada 3 lagi ya yang belum ya. Nah, 3 lagi itu yang masih bolong-bolong ini ya, itu ada feeling atau perasaan, terus di sini juga ada analisis atau menganalisis, dan yang ketiga yang belum disebutkan di sini itu ada action plan atau rencana tindak lanjut. Jadi untuk framework Burton ini ada 6 langkah ya. Yang pertama deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan action plan atau rencana tindak lanjut. Itu dalam framework Gibbs. Kalau yang frameworknya yang miliknya Burton tadi kan hanya ada 3 ya. 3 ya. What dan what. Nah yang Gibbs ini ada 6, lebih banyak lagi ya.
Itu mungkin kakak lebih sudah dipaham ya, karena mungkin sudah belajar di LMS, di situ juga sudah diterangkan sangat detail sekali ya, keterangannya apa itu ya. Di sesi Maya ini nanti kita akan lebih banyak diskusi ya. Berikutnya tulisan refleksi. Nah, tulisan refleksi. Jadi refleksi itu perlu dituliskan supaya kita tidak gampang lupa apa yang kurang ya tentang proses pembelajaran kita, sehingga kalau kita tuliskan kan nanti kita ke depannya bisa memperbaiki lagi. Tadi yang ada yang kurang, ada yang salah bisa kita perbaiki lagi, bisa kita tingkatkan lagi, sehingga semakin hari nanti proses pembelajaran kita nanti harapannya lebih baik lagi, lebih kreatif lagi, aktif lagi, inovatif, sehingga bisa diterima oleh peserta itu juga dengan baik, nyaman, menyenangkan ya. Nah ini nanti kita akan mencoba melakukan ini ya, tulisan refleksi 3 babak ini ya kakak sekalian ya. Yang di sini ada, mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu kakak ya pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu kakak semua ya. Ini sudah membuka LMS ya kakak semua, sudah mempelajari dan juga sudah mengisi yang harus diisi di situ, kan ada isian, ada diskusi di situ, silakan diisi kakak untuk belajar ya, untuk bisa nanti melanjutkan ke sesi berikutnya. Karena kalau sesi yang misalkan di modul 1 ini belum diselesaikan, nanti kita tidak akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Modulnya seperti itu. Ini ada 3 tulisannya, yang 2 ini menurut kakak seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan? Mari kita coba perbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, di sini mulai ya, kita nanti diskusi. Nah, ini instruksinya. Mungkin bisa bisa di foto dulu atau screenshot ketika nanti kita menggunakan Google Slide. Jadi nanti takutnya instruksi atau perintahnya apa ya tadi ya, ini bingung, silakan boleh di foto atau di screenshot dulu, silakan kakak instruksinya ini. Jadi nanti untuk Google Slide-nya nanti sudah saya buatkan, nanti linknya akan saya share, nanti kakak tinggal klik link tersebut, nanti akan masuk ke Google Slide, dan nanti di Google Slide itu juga ada slide-slide yang sudah saya beri nama juga kakak tadi, sehingga kakak nanti tinggal menuliskan di situ. Di sini kan ada 3 babak, nanti kita per babak dulu. Babak 1 nanti apa yang dituliskan, nanti ada petunjuknya ya. Jadi nanti silakan kakak nanti menuliskan di frame-nya masing-masing. Di situ sudah ada namanya kakak, nanti sudah saya buatkan di situ, sehingga nanti supaya memudahkan kakak sekalian ya. Sudah di screenshot atau di foto kakak untuk instruksinya? Sudah. Kalau sudah kita lanjut ya. Bentar, wait minute. Sudah. Ini kalau sudah, kita akan mulai ke babak yang pertama dulu ya. Nah, ini akan saya jelaskan. Di babak pertama ini nanti kakak diberi waktu 4 menit ya. Dalam waktu 4 menit kakak nanti suruh apa toh? Yang pertama masuk ke dalam slide ya, yang sudah disediakan. Nanti saya sudah buatkan linknya, kakak tinggal masuk dan silakan masuk pada slide yang sudah tersedia. Yang sudah tersedia nama dari kakak nanti sudah saya cantumkan di situ. Silakan kakak-kakak menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOGA. Di LMS kan juga kakak sekalian sudah mempelajari tentang orientasi guru PJOGA ya. Nah, kira-kira sebelum kita lanjutkan, ada yang mau memberi ulasannya atau pengertiannya tentang orientasi guru PJOGA? Kira-kira monggo siapa yang mau memberikan pengertiannya apa? Ayo, orientasi guru PJOGA. Monggo siapa ini? Pengertian orientasi.
Ada yang sudah membaca Kak? Kak Nur Hidayati sudah membaca? Tapi bacanya hanya sekilas-sekilas karena kemarin full agenda ke rumah sakit. Ini tadi dari jam 8 Ya. Zoom, ini Zoom 2 tempat. Mohon dimaafkan, Mbak, sudah baca, hanya bacanya belum bisa optimal. Hanya Ya. disuruh apa toh baru Kira-kira- flash. Ya, kira-kira ada gambaran nggak Kak Nur tentang Ya. orientasi itu apa? Orientasi guru PJK itu apa menurut Kak Nur itu? Oke. Kalau pemahaman dari pribadi saya itu Ya, kita sebagai pendidik atau guru PJOK itu untuk kepada peserta didik mentransferkan ilmu, katakanlah pembelajaran kita sesuai dengan karakteristik peserta didik dan ditentukan pada keadaan sekolah. Misalnya dengan memodifikasi, dengan membuat inovasi dari misalnya sarpras yang digunakan. Jadi pada dasarnya untuk orientasi PJOK ke peserta didik itu kita bisa tidak harus secara saklek atau sesuai aturan, tapi kita bisa mengembangkan sendiri dari pribadi kita. ya, betul sekali ya Kak Nur Hidayati ya. Jadi orientasi guru PJOK ini memang ada tiga ranah, yaitu konten atau bahan yang ingin kita berikan atau yang kita ajarkan, terus bagaimana bahan atau konten itu yang kita ajarkan melalui prosesnya seperti apa, dan yang ketiga yaitu kira-kira peserta didik bisa nggak menerima bahan ajar yang kita sampaikan tadi, kan seperti itu. Ada tiga ranah itu ya, sehingga harapannya kita bisa menyiapkan bahan pembelajaran dan kita bisa juga menyampaikan pembelajaran itu dengan baik sehingga anak-anak atau peserta didik juga bisa menerima juga dengan baik, kan. Sebenarnya seperti itu ya untuk orientasi nilai guru, guys, bisa seperti itu. Oke, bagus tadi Kak Nur Hidayati ya sudah bisa menyimpulkan tentang orientasi nilai guru. Mungkin ada yang mau menambahkan atau punya gagasan yang lain? Silakan, mungkin dari Kak Edi. Belum nih Kak Ali lagi senterap-senterup ini, si cumpleng. Oke, siap Kak Ati. Itu Mbak Nur pokoknya, itu Mbak Nur. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Kak Hidayat tadi, juga Kak Admiatul saling menambahkan, kita saling diskusi saja di sini. Ya, baik. Intinya saya setuju, dan memang untuk orientasi khususnya PJOK memang kalau dilihat dari tujuannya memang betul yang disampaikan oleh Ibu Nur Hayati tadi, Nur Hidayati, Masya Allah, sampai keliru. Dan di situ juga ada nilai-nilai kecenderungan. Nah, ini nanti kan ada juga kita akan sampai ke sana begitu ya. Ternyata memang ada nilai-nilai kecenderungan di samping orientasi tersebut begitu. Intinya sepakat seperti itu, sama seperti Ibu Kakak Hidayati. Iya, baik. Satu lagi nih, dari siapa? Dari kakak-kakak yang terakhir nih, yang cowok ini belum ini. Mungkin siapa? Kak Aris? Monitor Kak Aris? Kak Heru. Kak Monitor. Oh ya, Kak Aris, silakan Kak Aris. Kira-kira apa Kak Aris tentang orientasi nilai guru PJOK itu apa menurut Kak Aris? Oh ya, mau bentar. Monggo, apa yang nggak apa. Di sini nggak ada yang salah Kak Aris. Kita semua diskusi di sini semua. Ini tadi sempat error saya jadinya. Wow. Makanya saya biar nggak terlanjur nanti ini. Ya. Nah, bentar. Pertanyaan tadi apa? Tentang orientasi nilai guru PJOK Kak Aris. Kak Aris, orientasi Oh, guru gitu. PJOK itu gimana?
Tes. Ya, Kak Widi masuk suaranya Kak Widi. Hah? Ya, Halo? Di mute Mbak Wit, Ya. suaranya pun masuk, Ya. sekarang di mute. ya. Ini Kak Aris mau menjelaskan dulu. Monggo Kak Aris, silakan Kak Aris. Pandangan Boleh kami, saya memberi kita sebagai tanggapan tentang orientasi? oh iya. Ya monggo. Siapa dulu nih Kak Aris sama Kak Widi dulu ya, Kak Widi. Monggo Ya, silakan. ya. Boleh saya diberi waktu? Ya, silakan. Boleh. Oke. Tentang orientasi nilai dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan mencakup beberapa aspek penting yang perlu dipahami oleh guru. Jadi beberapa nilai yang harus ditekankan dalam mengejar PJKA antara lain diantaranya adalah nilai kesehatan, kemudian HP sama laptopnya agak dijauhkan Mbak Wit, biar nggak agak error ini. Ini mesti pakai laptop sama HP ini kalau seperti ini. Ya. Oh iya, ini jadi bingung. Ya sudah, lanjut aja terus. Saya bingung ini double soalnya laptopnya itu enggak bunyi volumenya, HP saya tuh error. Tak mati Pakai anu aja, Mbak Widi. ya. Yang di HP pakai headset, yang di laptop biarkan karena itu kan kendalanya, nggih, yang jangan pakai headset kayak Mas kayak Kak Ali. Jadi enak. Aduh, nggak punya headset, saya tak turun aja, tak nyimak aja. Dah. Iya Kak, ya Kak Widi ya, mungkin Kak Widi baru terkendala nggih. Mungkin bisa dilanjut Kak Aris, silakan Kak Aris. Wes, Pak, soal Aris kebablasan tidur lagi nih. Enggak, bentar. Oh. Oke, monggo. Dan kita ngantuk. Mengenai pertanyaan yang kecenderungan nilai tuh orientasi. Ya, nilai orientasi guru PJK Kak Aris, menurut Kak Aris apa itu? Iya. Kalau kecenderungan menilai guru PJOK biasanya ya dianggap sepele karena pekerjaan gampang kur ngumbar anak itu biasanya seperti itu paradigmanya kita maka mulai sekarang tolonglah kita berpakaian paling enggak yang mencerminkan guru olahraga gitu aja. Saya kira itu dulu ya. Baik Kak Aris, terima kasih Kak Aris. Berarti intinya ya identitas guru PJK itu harus dilihatkan ya Kak Aris. Jika orang melihat, oh itu guru olahraga ya, jadi sudah bisa mencerminkan ya Kak Aris. Jadi identitas guru itu harus dikedepankan. Itu ya Kak Aris. Baik, itu tadi Kakak sudah menyampaikan apa itu orientasi guru olahraga ya, PJK ya. Kita kembali ke materi ya. Di sini tadi kita tentang 3 babak tadi ya, kakak semuanya ya. Nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu nanti untuk babak pertama ini nanti silakan nanti kakak diberi waktu 4 menit untuk menuliskan, untuk masuk ke dalam Google Slide ya. Nanti di situ apa yang kakak lakukan? Nah, di sini kan ada pertanyaan pemantik ya. Ini juga bisa difoto atau di screenshot kakak untuk panduan kakak nanti untuk mengerjakan di aplikasi di Google Slide, yaitu silakan kakak menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJK. Berikutnya, gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework GIPS ya, yang tadi kita sudah sempat bahas ya. Ini pertanyaan pemantik yang bisa kakak gunakan dalam mengisi di Google Slide nanti ya. Untuk babak yang pertama yaitu pertanyaan di sini ada 3, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Misalkan kecenderungan nilai orientasi saya, misalkan saya kok masih kurang maksimal ya dalam mengajar, karena apa? Karena tujuan dari pembelajaran saya kok belum bisa diterima sepenuhnya oleh peserta didik contohnya, atau oh saya sudah bagus, sudah baik dalam
melakukan proses pembelajaran. Terbukti apa? Terbukti anak-anak bisa menerima, bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam proses pembelajaran dan hasilnya juga bagus. Dievaluasi anak-anak juga ternyata juga dengan baik, mungkin seperti itu. Ini hanya contoh saja, nanti kakak bisa mengembangkan sendiri ya. Ini hanya saya hanya memancing kakak. Yang jelas nanti silakan kakak bisa menggunakan ketiga pertanyaan materi ini untuk mengisi di babak pertama ya. Gitu ya kakak. Nanti linknya akan saya share di grup di chat ya. Di kolom chat nanti akan saya ini. Nanti untuk pembahasan ya kita 15 menit ya kakak, 16 menit ya kakak. Oke, saya share di Chat apa di grup? Di chat aja kak. Chat. Ya, Kak silakan Ali. sudah saya share itu tinggal G ya. Ini di luar konteks Ya, seperti yang Pak Gilang sampaikan tadi, karena kendala. Ini di tempat saya kan mati lampu. Kemungkinan kan baterai saya kan tinggal saknil. Nanti kemungkinan ya. lewat HP. Jadi mungkin tidak bisa semaksimal dengan laptop ya mengikutinya. Oke, nggak apa-apa kak. Yang penting tetap bisa mengikuti ya kak. Kalau pakai HP nggak apa-apa karena memang situasinya urgent dan memang tidak sesuai dengan kendali kita, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap mengikuti kak. Karena mati lampu sudah 10 menit kok nggak hidup-hidup. Oke, silakan kakak sudah saya di kolom chat, nanti bisa diklik ya, silakan. Ini sudah saya share ya di kolom chat. Bisa dibuka ya kakak? Sudah masuk ya ke Google Slide? Sudah kali, udah oke. Sudah. Ya, silakan dicari per nama, terus nanti ditulis itu kan ada tiga kolom ya, itu 3 bapak yang ditulis yang babak 1 dulu sesuai dengan pertanyaan pemantik yang ketiga tadi. Monggo silakan dikerjakan dulu, waktunya 4 menit ya kakak. Oke, di sini misalnya ada Heru, ada Kak Danang ya, silakan untuk menulis di kolom chatnya masing-masing, di kolom refleksinya 3 bapak ini ya bapak. Ya di sini bapak pertama dulu ya kakak. Ini berarti kita cari by name kita ya kak ya? Ya, cari by name-nya. Itu bisa langsung ditulis, diklik langsung bisa ditulis. Ya ini thumbnail seperti ini ya kakak. Ini saya buka contohnya. Nanti ini contohnya miliknya Kak Heru, nanti tinggal ditulis, diklik. Nah, nanti apa ini Kak Danang misalkan di nomor 1 ditulis saja di situ. Masing-masing ini sesuai dengan di sini ada sesuai dengan nama kakak semua sudah ada saya tuliskan di sini. Di sini ada namanya Kak Endang, Kak Triastuti juga ada tinggal. Yang babak 1 dulu ya yang ditulis. Nanti ada sesi untuk babak 2, babak 3. Ya ini Kak Triastuti sudah mulai mengetik ini. Nah. Ini satu bapak tadi pertanyaan pemantik tadi ya kakak ya, bukan ketiga-tiganya ini diisi, tapi pertanyaan pemantik yang 3 tadi itu hanya untuk pemantik saja, diisikan di bapak yang 1, semuanya mengisi di bapak 1, bukan semua bapak diisi dulu. Nah seperti tempatnya Kak Edi ini ya, jadi yang diisi yang di bapak 1 dulu, 2-3-nya nanti ada sesi tersendiri kakak. Sekarang kita mengisi ke bapak 1 dulu. Ya ini Kak Endang juga sudah mengisi. Ini belum connect.
Kak Atmia itu juga sudah mulai ngisi. Kak Aris, mau Kak Aris silakan diisi yang buat satunya Kak Aris belum. Kak Siti Astuti sudah mulai ngisi. Kak Fajar, Kak Sabta Oke, masih Dek. kosong. Kak Widi juga masih kosong ya. Nah, ini Kak Nur Hidayati juga sudah mulai mengisi. Silakan Uper diisi lengkapi ya Kak. tinggal sulit. Sabar Kak, itu karena buka aplikasi Kak Aris. Sinyal mungkin Kak itu. Tapi gampang kok, ini sinyal apa? Aplikasinya nggak tinggi, tidak terlalu berat, mudah dibuka. Kak Heru kecil aja Kak Heru tulisannya, nanti nggak muat Kak Heru. Dibuat kecil aja tulisannya. Kak Danang ini juga masih kosong. Kak Nur Hidayati sudah mulai mengisi ya. Nah ini Kak Endang juga sudah mengisi ini. Ya, jadi 3 pertanyaan kemarin tadi bisa diisikan di babak yang pertama atau di kolom yang pertama ya Kak. Jadi bukan di 1, 2, 3 ini, tapi hanya 1 kolom dulu yang kita isikan. Satu menit lagi ya Kak. Nanti ini kita yang panjang pembahasannya ini. Waktunya masih 1 menit lagi. Baik, cukup ya Kak. Semua sudah menuliskan nggih di sini. Saya cek ini sudah. Nah, ini. Kak Misti, Mas Misti masih kosong. Kak Abnata sudah, Jasim. Siti Astuti ya sudah. Nah, kita lanjut ke berikutnya ya Kak, yaitu ke kesepakatan pembelajaran 16 menit ya. Jadi di babak 1 ini untuk waktu menulisnya 4 menit kurang lebih, terus nanti untuk pembahasannya kita batasi 16 menit ya. Jadi di sini ada 2 perintah. Yang pertama, kakak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang atau slide yang ada di bawahnya. Slide kakak bisa di bawahnya, bisa di atasnya, tergantung ya. Kalau misalnya Kak Heru di atas ya nanti bisa di bawahnya, tapi kalau yang di bawah seperti Kak Endang atau Kak Tiasri tadi bisa di atas dan di bawahnya ya.
Yang penting 2 orang atau 2 slide dari temennya ya. 2, ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Jadi tulisan dari teman kita itu bisa kita gunakan untuk referensi kita juga ya. Yang misalkan ada ide-ide baru bisa kita pakai juga di situ. Oke. Oke, baik. Silakan Kakak. Ini dari Kak Fajar. Kak Fajar, monitor. Iya, Pak. Oke, Kak Fajar mungkin bisa membaca tulisan dari temannya, bisa di atas atau bisa di slide bawahnya. Silakan. Yang dengan baca 1 dulu aja, Kak. Oh iya, bentar. Jangan dibaca punya temannya, Kak. Yang Bapak 1 tadi dengan baca, Kak. Oke. Salah satu saja ya, Pak. Sambil yang lain juga kalau belum mengisi diisi ya, yang masih kosong tentunya. Kalau yang sudah diisi, kita tinggal fokus di diskusi aja. Yang masih kosong silakan bisa mengisi. Monggo Kak Fajar. Berarti Kak Ali tanya, ini sebentar Kak Fajar. Berarti ini Ya. yang kedua langsung diisi yang kesepakatan pembelajaran ini? Yang Bapak 2? Ya. Tadi kan Bapak 1. Yang Bapak 2 nanti Kak. Yang Bapak. Oh, berarti kita di Bapak 1 dulu. Bapak 1 dulu. Ya, fokus Bapak 1 Berarti dulu. yang kesepakatan ini Kan abaikan isi dulu. sekarang. Iya, sekarang diskusinya. Oke, siap. Ini kesepakatannya untuk diskusi kita. Jadi nanti silakan Kakak nanti bisa membaca 2 slide, bisa di atas, bisa di bawahnya atau atas bawahnya silakan. Monggo Kak Fajar bisa memulai, bisa membacakan slide punya temannya. Oh ya. Dibacakan Kakak. Ya, terima kasih. Saya bacakan ini slide punyanya Ibu Siti Astuti. Oke, Bu Siti. Oke. Nilai orientasi PJOK dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan anak, terutama anak usia dini. Yang membuat saya menuliskan orientasi ini dikarenakan berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini di lembaga saya. Pengalaman saya adalah ketika melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi anak didik dengan menggunakan fisik motorik anak. Demikian, Pak. Ya. Baik. Menurut Kak Fajar tulisannya Kak siapa tadi yang Kak Fajar baca? Kak Siti Astuti. Kak Siti, gimana Kak Fajar? Banyak Ada tipunya. yang perlu ditambahkan? Gimana? Banyak tipunya. Typo. Banyak? Tulisannya Typo. ini. Iya, tulisannya kan. Nah. Mungkin terlalu cepat ngetiknya. Yeah. Untuk isinya itu tadi untuk tulisannya. Maaf, itu tulisannya terlalu kecil. Bisa. Gimana Kak Fajar untuk menanggapi tulisannya dari Kak Siti tadi? Oh ya, untuk tulisannya ini sangat setuju Pak dengan apa yang disampaikan Ibu I dengan Kakak. Oke, hanya itu Kak Fajar. Berikutnya mungkin Kak Sabta, ada nggak Kak Sabta di sini? Kak Widi bisa monitor Kak Widi? Bisa membacakan tulisan temannya Kak Widi? Tinggalan karena riwuh, terus saya ini pindah lokasi tapi sudah tidak bisa mengikuti dari awal. Terus ini saya masih bingung mengikuti situasi, masih membaca situasi. Oh gitu, okay. Tapi Kak Widi sudah bisa membuka linknya link Google Slide-nya tadi yang sudah saya share di chat. Belum, makanya ini tadi buka linknya gimana, terus masih kebingungan. Oh, itu kan
anu Di kolom dari chat itu ada link, tinggal diklik nanti langsung muncul Google Slide. Nah, nanti Kak Widi jenengan cari namanya Kak. oh iya, Di situ silakan oh, menuliskan coba di lihat dulu. kolom yang Bapak satu tadi. Oke, Ya, kita Itu loh Mbak Wid, gabung sama Sabto sama Mas Huda itu loh, pisang bertiga kombel itu. Jadi lanjut mesti lancar di situ. Saya belum bisa buka linknya, ini baru tadi error laptopnya. dicoba Kak Sabto belum bisa. Laptopnya error, ini baru pakai laptop sekolahan saya sama Pak Huda. Pak Huda juga laptopnya error. Jadi berdua. Baik. Ali, Terus mohon itu maaf izin anu live dulu ya Pak Ali. Linknya itu di mana G. Di chat Kak, di share chat, di chat ya. Klik Ya, chat nanti tinggal dulu. diklik aja nanti udah langsung gabung di Google Slide. Nah, ini Pak. Mungkin Kak Heru monggo Kak Heru dibaca. Tempat saya juga baru ratu buka-buka ikut mau. Siap Kak Ali? Ya. Ya. Membaca. Silakan, Kak Heru. Punya saya sendiri toh Kak Ali? Punya temennya loh. Jangan punya sendiri. Oh, temennya malahan. Iya. Kak Heru baca punya temennya siapa? Ini Bu Tri Astuti. Ya, silakan. Kecenderungan nilai orientasi saya terhadap pelajaran PJOK. 1. Disiplin ilmu karena terbatasnya pengetahuan kurikulum PJOK. 2. Proses pembelajaran. 3. Aktualisasi diri. 4. Integrasi ekologis. 5. Tanggung jawab sosial. Buktinya anak saya merasa aman dan menyenangkan. Luar biasa dan menurut saya sangat sempurna sebagai orientasi nilai guru PJOK. Lanjut Kak Ali. Itu tadi yang punya siapa Kak Heru? Yang Kak Heru baca punyanya siapa tadi? Tulisannya siapa? Bu Tri Astuti. Kak Tri Astuti. Kak Tri Astuti. Baik, sekarang Kak Tri Astuti silakan membaca punya temannya. Nanti monitor Kak Tri. Monitor Kak Tri. Aku tetap Ya siap Kak. Bentar. Sebentar. Gantian punya Kak Heru ya. Ya. Punya Kak Heru untuk babak 1 ini bahwa orientasi nilai PJOK-nya pertama dari nilai kesehatannya, kemudian 2 kerjasama dan sportivitas, kemudian yang ketiga disiplin dan etika, yang keempat pengembangan karakter, dan yang kelima kreativitas keterampilan peserta didik. Luar biasa, saya belajar banyak dari apa yang telah ditulis oleh Kak Heru, terutama saya di pendidikan anak usia dini. Terima kasih Kak Heru. Ya. Mau ditambahi Kak Tri? Burung ya, bisa dulu ya. Komentarnya apa Kak Tri? Ya. Gimana Kak? Gabung roh. Yang dituliskan Kak Heru tadi Kak Tri gimana? Kalau menurut saya dari orientasi tentang guru PJOK yang telah dituliskan Kak Heru ini sudah mencakup keseluruhan Kak. Hubungannya dengan kami yang kelas bawah di TK, di Taman Kanak Pendidikan Anak Usia Dini, hal ini tentunya perlu sekali kami harus menanamkannya, karena bagaimanapun mengingat bahwa apa yang kami jalani saat ini di pendidikan anak usia dini adalah merupakan pendidikan yang dasar, yang sebagai fondasi awal tentunya akan berpengaruh pada pendidikan selanjutnya begitu. Artinya dari kelima yang ditulis Kak Heru ini sudah lengkap, baik dari mungkin dari fisiknya, kemudian dari jasmani maupun dari rohaninya, bahkan dari pendidikan etika, karakter yang itu benar-benar harus ditanamkan dari sejak usia dini begitu Kak Ali. Ya, terima kasih. Okay. Menuliskan 5, berapa 5? Ya. 5 macam ya? Iya, ini 5 macam, iya.
Kalau misalnya dari apa yang dari modul yang disampaikan kemarin kan memang ini sebenarnya sudah mewakili Kak, hanya mungkin ini dipilah-pilah. Kemarin di modul itu kan ada semacam disiplin ilmu, kemudian proses pembelajarannya, kemudian aktualisasi dirinya, kemudian dari integrasi ekologis, aktualisasi sendiri dan tanggung jawab sosialnya. Jadi mungkin ini bisa mewakili dari salah satu orientasi yang telah dilakukan oleh Kak Heru begitu. Iya. Baik Kak, terima kasih untuk responnya ya. Memang untuk orientasi guru sendiri itu memang ada 5 nilai ya, 5 nilai orientasi guru dalam PJOK. Yang pertama yaitu disiplin masteri ya, atau disingkat DM, yaitu apa, penguasaan materi atau disiplin ilmunya. Sehingga harapannya guru itu ya dalam melakukan pembelajaran ya harus menguasai ilmu, dan ilmunya harus memang sesuai dengan jurusannya, disiplinnya ya, supaya nanti bisa nyambung ya. Terus yang kedua itu learning process atau disingkat LP, yaitu proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran kan kita bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta didik kita ya kan. Biasanya beda-beda ya di tempat satu dengan tempat yang lainnya ya. Bahkan di tingkat TK, SMP, SMK, SMA itu juga nanti untuk proses pembelajaran juga nanti akan berbeda ya, karena memang tingkat usianya juga berbeda, kematangannya juga berbeda, sehingga kita nanti sebisa mungkin bisa menempatkan ya, sehingga nanti tujuan dari pembelajaran yang kita ingin capai itu bisa tercapai ya. Terus yang ketiga self actualization atau disingkat SA, yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu ya seperti yang mungkin disampaikan oleh Kak Aris tadi, bahwa seorang guru olahraga tapi juga ya harus bisa menampilkan identitasnya, bisa berpakaian yang sesuai olahraga, pakai training dan sebagainya ya. Jangan kita mengajar kita masih pakai pakaian di luar pakaian olahraga, misalkan pakai pakaian jeans dan sebagainya, itu kan tidak menyesuaikan atau tidak menampilkan jati diri guru sebagai guru olahraga. Dan yang keempat itu ecological integration atau disingkat EI ya, integrasi ekologis. Integrasi ekologis itu kita sebagai guru sebisa mungkin mengintegrasikan antara pembelajaran, materi ilmu, peserta didik dan juga lingkungan. Di sini dalam lingkungan itu ya sekolah itu bisa diintegrasikan, kita masukkan ke dalam suatu mapel ya. Kalau mapel PJOK ya olahraga ya, kita berarti kan mengintegrasikan dari berbagai macam situasi, lingkungan, materi itu kita masukkan, bisa kita masukkan ke dalam komponen pelajaran olahraga. Misalkan di olahraga itu kan tidak perlu hanya fisik ya, bisa juga nanti bisa kita kaitkan dengan seperti tadi permainan tradisional bisa kita masukkan, sehingga harapannya semua bisa terjadi integrate ya, bisa dimasukkan ke dalam materi pembelajaran PJOK. Dan yang kelima yaitu social responsibility atau disingkat SR, yaitu tanggung jawab sosial ya. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, pengajar harus mempunyai tanggung jawab sosial terhadap peserta didik kita. Artinya tanggung jawab kita tidak hanya peserta didik, bahkan terhadap sosial itu lingkungan di sekeliling sekolah kita, terhadap komite masyarakat setempat, itu kita mempunyai tanggung jawab seperti itu. Jadi tidak hanya terhadap peserta didik, tapi lingkungan di sekolah kita juga kita mempunyai tanggung jawab di situ. Jadi memang ada 5 nilai ya. Gitu nggih Kakak ya. Jadi di sini saya lihat untuk Kak Heru malah dihapus namanya Kak Heru. Jadi dihapus Kak Heru. Kak Widi masih. Ini Kak Widi silakan diisi saja ya. Itu namanya sudah saya isi, nggak usah biar cepat ngisi kolomnya saja. Kak Nur Hidayati sudah, Kak Edi sudah, Yasti sudah, Kak Endang sudah, Kak Misti masih kosong, Kak Atmiati sudah, Kak Zazim juga kosong, Kak Aris ini walaupun singkat tapi sudah mengisi ya. Siti Astuti, Buddha, Kak Fajar, Sabta, Kak Widi masih kosong. Baik kakak ya, yang masih kosong-kosong kalau bisa mengisi segera mengisi. Berikutnya kita langsung linknya belum
Belum tak buka di komentar, belum ada. Di chat nggak ada, Kak? Di di call message ini toh? Punya saya malah dihapus, siapa itu, Pak? Ada yang mengetik di kolom saya itu. Itu Kayaknya berarti ada Widi. Ada Kak yang Widi. gerak-gerak. Nanti dibetulkan, Kak. Iya, bagian saya Ini tuh saya- tarik, Kak. Itu, Kak, gerak-gerak. Ini saya Inisialnya inisialkan lagi ya, Kak, untuk linknya ya. Nanti itu yang Saya bantu ngurek-arek ya, Pak. Nah, ini Kak sudah saya chat ulang, Kak. Nah, ini. Nah, Oke, bisa ini ya. masuk lagi. Nanti tinggal diisi yang kolom pertama ya, Kak, tentang nilai-nilai orientasi guru PJOK. Isi di situ. Oke. Berikutnya kita lanjut lagi. Nah, ini tentang roda emosi ya. Berarti ini salin dulu ya, Kak ya? Langsung diisi aja, Kak. Dengan klik cari namanya dengan langsung Ya. di kolom 1. Salin. Langsung diisi aja di situ. Langsung diisi. Ah, ini sudah ada tulisannya Ya, Bu Widi Heru Purwanto. Nah, itu jalan cari ke bawah, jalan scroll ke bawah nanti cari namanya Ke bawah, Pak. Cari ke bawah. di bawah. Di scroll ke bawah nanti sudah saya kasih nama per by name itu. Nah, berikutnya kita masuk ke sesi berikutnya yaitu ke roda emosi ya. Di sini ada roda ya. Roda itu ada macam-macam tulisan ya. Ada yang sedih, terkejut dan sebagainya, cinta, takut. Nah, itu menggambarkan perasaan seseorang dengan perasaan kita ya. Ketika kita sedang belajar, sedang suatu kita mesti perasaan kita mesti ada di dalam roda ini. Nah, tinggal nanti kita menyesuaikan. Sekarang ini posisi kita sedang berada di roda yang bagian apa ya? Misalkan pas, malu saya, itu juga ada, gitu ya. Nah, ini kaitannya untuk yang babak kedua, ya. Untuk babak yang kedua, silakan nanti kakak menuliskan di kolom yang kedua di babak kedua tadi tentang ini. Yang dengan tuliskan nanti 4 menit juga ya. Ini ya, ini ada. Bisa difoto juga kakak supaya nanti ketika kalian kakak mengisi bisa ada sumber untuk pertanyaannya. Monggo bisa difoto, bisa di screenshot kakak. Pertanyaan pematik ini bisa kalian gunakan untuk nanti mengisi di kolom babak kedua supaya kalian ini tidak membingungkan kakak semua. Ini kan hanya pertolongan. Jadi pertanyaan itu pertolongan untuk mancing kakak bisa mengisi di kolom babak kedua. Tiga pelaksanaan evaluasi analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti apa ada tahapan perasaan evaluasi analisis dari framework GIPS. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Ini contohnya nomor 1 pertanyaan materinya apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Misalkan diisi apa, emosinya seperti apa, keyakinannya apa dan sebagainya. Terkait yang sudah ditulis sebelumnya apa hal yang baik dan buruk yang sudah terjadi ya. Dengan isi ya di nah di sini di nomor 2 silakan langsung saja. Di babak kedua ini silakan monggo sesuai dengan namanya ya. Ya, tuliskan namanya ya Kak Heru bisa membenarkan namanya ini Kak Widi diganti lagi Kak Heru. Kajenge Pak, mboten napa-napa, kula ikhlas. Ya, nanti kan maaf saya tadi tidak dong, jadinya aku pikir setiap nganu diganti jadinya itu. Babak kedua 4 menit. Kak Widi cari namanya Kak Widi aja di kolom di jadwal ke bawah nanti ada namanya Kak Widi. Oke, sambil diisi kakak yang babak kedua, silakan. Duh, kira weruh aku nek nganggo HP.
Pak Ali, Coba, nah Kak. ini Ya. komen saya minta dispensasi untuk yang ini lah. Saya pakai HP Purawiruh. Oh ya, Kak. Sebentar. Kak Nur Hidayati nanti nulis saja di kertas. Nanti supaya nanti kalau menjelaskan, memaparkan bisa. Oh. Ya ini. Ditulis di kertas saja, Kak. Saya harus jembrengi satu-satu buat dilebarkan. Laptop saya sudah 0%. Wah, ya itu kendala sinyal, kendala listrik kita tidak bisa prediksi ya, Kak. Makanya tadi kan untuk kendala teknis hal yang wajar. Yang penting kita bisa mengikuti, nggak bisa pakai laptop, ya pakai HP. Pakai HP, matanya yang Tapi nek nulis WA kok bisa ya? Ayo Kak Heru, kok masih kosong Kak Heru kolom 2? Keyakinan nilai pola pikir yang mempengaruhi terhadap kecenderungan nilai orientasi. Kak Trasustri sudah mulai mengisi, Kak Endang baru mengisi satu kata ini. Kak Ardiatur baru dalam panggilan. Buka. Habis bingung pakai laptop volume nggak hidup, pakai HP kecil sekali nggak bisa, jadi nggak bisa melengkapi, jadinya malah bingung sana sini. Ditulis sebisanya saja Kak, nggak usah bingung Kak. Boleh disambil minum kopi, boleh loh ini. Wih, ini kalau di HP harus pakai aplikasi toh? Tulis di kertas saja Kak, di buku Kak, nanti jangan jelaskan aja nanti. Oh alah nasib. Tak bali neng Zoom wae wis. Judulnya jangan mencariku dulu ini berarti. Kak Huda kok belum ada suaranya ini ya? Kak Ali, sepertinya dari pertemuan pertama itu Pak Jazim belum pernah gabung. Mungkin dicolek secara pribadi atau gimana? Apa? Ya Kak, memang ini saya juga baru mau menanyakan ke Kak nanti ada yang bisa nyolek Kak. Karena juga masih saya langsung. Sepertinya Bagaimana emosi dari pertama belum pernah ikut. Mempengaruhi terkait kecenderungan. Iya betul. Kemarin saya sudah presentasi ya Kak Jazim yang belum. Jadi nggak jawab aja, jawab. Tahu pun. Makanya ini nanti saya juga tahu Kakak kalau ada yang bisa mungkin teman dekat atau tahu bisa ketemu nanti bisa disampaikan. Nanti ini juga saya juga akan menghubungi secara pribadi Kak. Ini Kak Sabta dengan Kak Huda ya? Iya, jadi satu laptopnya pada error. Itu kok sekarang saploke pindah patok kelainan itu Sabta. Kombel niki nggih Pak Ali nggih. Kombel. Berarti nanti Kak Huda juga bisa ngisi nggih sama Kak Sabta nanti nggak apa-apa, tapi kan kolomnya kan beda-beda ya. Ya, nggih siap. Nggak apa-apa bisa. Tetap bisa. Ini semua 4 pertanyaan ini dijawab semuanya dalam babak kedua nggih. Ya. Pertanyaan kemarin tadi itu untuk memancing Kakak untuk mengisi di babak kedua. Hanya untuk memancing saja bisa dijadikan satu, disimpulkan jadi satu nggak apa-apa, nggak harus 1, 2, 3 disimpulkan jadi satu, digabungkan, disimpulkan jadi satu.
Udah saja Pak. Jangan dulu Pak Uda. Ini Kak Uda, nanti tinggal isi yang Bapak kedua Kak Uda. Biar nanti lengkap. Kak Fajar sudah. Kak Sabta belum. Kak Widi ini berada di paling bawah Kak Widi, kalau mau ngisi Kak Widi. Nanti tapi kalau mau masih bingung bisa sambil belajar ini. Iya, ini masih bingung, Mak. Pindah ke laptop, pindah ke HP, malah bingungi sendiri, Pak. Maaf, Pak. Ya, nggak apa Kak, memang ini kita juga belajar ya Kak, aplikasinya juga. Kak Aris, harus mengetik di Kak Aris. Kak Armiato sudah, Kak Nisi, Kak Endang. Itu Kak Widi juga sudah menulis itu. Kak Widi ada 3 kolom sendiri di sini ya. Baik, sambil menulis supaya nanti waktunya tidak molor ya Kak, bisa kita langsung bahas. Mungkin dari di babak kedua ini nanti bisa dikaitkan dengan ini, dengan rodanya ini. Rodanya nanti bisa masuk di mana Kak perasaannya ya. Ini kan ada roda ya, perasaan saya mungkin ketika sedang mengajar atau saat ini mungkin apa di sini ada perasaan terkejut atau gembira. Silakan perasaan itu juga diungkapkan ke Kakak. Nah ini kita bahas selama 16 menit juga ya. Ini sama ya dengan yang tadi, nanti Kakak membaca slide di bawahnya, slide temannya ya. Untuk referensi kita belajar ya.
Monggo, mungkin bisa dimulai dari Kak siapa yang sudah siap, monggo saya tawarkan membaca punya temannya. Kembali dulu yang tadi Kak, yang pemantik. Mun aku silang, belum tak screen C. Oke, pemantik. Ini pemantiknya ini. Nah, itu pemantiknya. Pak, fotonya Pak, itu belum isi yang babak 2. Oke. Baik, mungkin Kak Uda bisa membacakan slide punya temannya Kak Uda di babak 2. Kak Uda, silakan Kak Uda. Udahnya bacakan slide kedua jenengan. Sing ngurus apa? Ngene sapa iki, Pak? Bu Siti Astuti apa ngene Bu Fajar? Waduh, cilik, nak ketok, taruh. Gede Pak Sabto. Kepiye le gedhe iki? Dibantu Pak Sabto membacanya. Oke, saya bacakan ya. Yang mana? Bu Siti Astuti. Manut. Oh ya. Jangan ngawur tenan terusannya. Saya mohon izin membantu Pak Huda nggih untuk membacakan dari Bu Siti Astuti. Siap. 1. Perasaan yang mempengaruhi adalah perasaan senang. Kemudian untuk jawaban nomor 2, hal baik yang terjadi adalah anak suaranya dimatikan dulu Bu, mic-nya bocor suaranya. Nah, silakan Kak. Lanjut. Ngapunten nggih Pak Uda. Untuk lari. Monggo. Hal baik yang sudah terjadi adalah anak dapat mengikuti kegiatan dengan antusias dan senang, sedangkan hal buruk yang terjadi adalah ketika kita melakukan kegiatan dengan memerlukan sarana yang sulit untuk disediakan. Kemudian yang ketiga, kecenderungan yang terjadi sudah menjadi guru yang baik dari sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan nilai orientasi LP atau learning process, di mana guru dapat menyediakan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan, dan nilai orientasi SA atau aktualisasi diri yaitu selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu. Yang keempat, saya memanfaatkan 5 nilai orientasi yaitu dengan mengambil dari kelebihan yang ada pada 5 nilai orientasi untuk dikolaborasikan agar dapat memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak didik. Makasih Pak Sabto. Ada perasaan enggak? Disebutkan enggak perasaannya? Perasaannya senang. Yang gembira kalau pas anak-anak olahraga. Yang gembira. Baik. Sekarang tadi itu kan Pak Uda, Kak Uda yang dibilang Pak Sabta, guys. Sekarang Pak Sabta sendiri saja membacakan temannya, monggo. Oh ya, nggih. Dari saya. Guys, sebentar Kak Uda, Kak Sabta. Mungkin Kakak bisa ditambahkan untuk perasaannya ya, ditambahkan di saya dulu ya, ini di roda ini. Silakan rodanya difoto dulu, nanti biar Kakak bisa memilih perasaan yang kakak rasakan itu masuk yang gimana itu. Foto belum? Maaf kali. Belum, rodanya belum difoto. Ya, maaf kali tadi saya belum sempat lihat roda emosinya. Jadi perasaannya ya hanya sesuai perasaan saya. Oke. Mungkin bisa ditambahkan Kak, perasaannya apa setelah ini tahu rodanya, roda emosinya. Ya, saya tambahkan kali. Saya foto dulu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Silakan kakak yang lain juga menambahkan perasaannya ya, yang ada di banyak kali. Oke. Nah, di foto ya. Baik. Kita lanjut Kak Sabta, silakan untuk Kak tadi membacakan Kak siapa Kak Sabta tadi? Saya mencoba membacakan miliknya gini. Fajar. Bu Fajar. Kak. Oh, iya semuanya Kak. Kak Fajar. Untuk babak kedua nggih, 1 perasaan kadang senang, kadang emosional. Untuk pola pikir mempengaruhi adalah mindset siswa yang masih berpikiran kalau olahraga itu sepak bola atau bola voli saja, sehingga untuk bentuk pembelajaran lain masih tahap
pengenalan. Kemudian untuk kedua, kelebihan siswa mengenal berbagai bentuk olahraga, kekurangan penyampaian materi kurang maksimal. Kemudian yang ketiga, belum menjadi guru yang baik karena belum bisa memotivasi siswa secara maksimal untuk mengikuti pembelajaran. Yang keempat, mencoba menerapkan satu persatu dari kelima nilai orientasi tersebut. Perasaannya disebutnya nggak di situ, Kak? Perasaan kadang senang dan kadang emosional gitu. Kadang senang, kadang emosional. Itu punyanya Kak siapa, Kak, yang kita bacakan? Kak Fajar, punya Kak Fajar. Ya, Kak Fajar. Kak Fajar di sini monitor nggak ya? Baik, berikutnya tuh Kak Nur Hidayati mungkin bisa membacakan. Oh, Kak Fajar, silakan Kak Fajar masuk, Kak Fajar. Ya. Gimana, Kak? Tadi perasaannya disebutkan, jadi tadi mau menyebutkan perasaannya kadang senang, kadang gimana, Kak? Kadang senang, gimana, kadang Kak? ya. Nah, itu gimana maksudnya, Kak? Bisa dijelaskan, Kak? Biasanya apa sukses? Ya, kadang senang kalau pas siswanya itu mudah diarahkan, diajak kerjasama lah ya istilahnya. Kalau emosional itu kalau pas muridnya siswanya itu agak-agak sulit untuk dikendalikan, itu kadang juga emosional. Setuju? Sukses, setuju, Bro? Ya. Oke, itu. Baik, sudah dijelaskan ya kenapa senang, kenapa kadang emosional ya. Baik, untuk Kak Nur Hidayati bisa bacakan ke temannya, Kak. Oke, siap. Bentar. Emosional dan keyakinan ya itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran karena adanya rasa senang, rasa takut itu mesti ada, baik itu dari peserta didik ataupun gurunya. Kemudian pengalaman yang saya alami ya dalam pembelajaran itu, kebanyakan peserta didik itu merasa senang karena bukan berarti kita basic di PJOK ya, tapi karena anak-anak itu lebih suka pembelajaran PJOK daripada sains ya. Kemudian tetapi di samping itu ada juga rasa takut. Kadang rasa takut untuk melakukan apa yang diinstruksikan oleh guru, itu yang dari peserta didik. Kemudian untuk yang kita sebagai guru itu belum bisa menjadi guru yang baik, itu yang saya alami ya. Karena saya sebagai guru kadang itu ada peserta didik, karena peserta didik itu kan tidak semuanya bisa ya. Itu ada beberapa yang akal sekali sudah berkali-kali ya. Kadang dalam hati saya itu masih ada rasa dongkol, bocah itu orang iso. Nah, itu yang membuat kita belum menjadi guru yang baik. Itu dari pengalaman saya pribadi kali. Terima kasih. Oke, itu Kak Nur Hidayati membacakan punya teman, kakaknya atau punya sendiri ya? Sukses. Saya membacakan sendiri. Lah pasti disuruh membacakan karena saya pakai HP. Nggak bisa menulis di kolom panjenengan kertas. Jadi mohon maaf saya baca. Tapi perasaannya, ya. Yang digambarkan apa Kak perasaannya, Kak? Kalau dari saya pribadi itu kalau sebagai guru ya, itu ada rasa senang, juga ada rasa sedih, dan juga ada rasa sebel. Senangnya itu kalau peserta langsung bisa anggit atau langsung bisa menerima, bisa menyerap dengan mudah. Tapi yang rasanya anyel itu bocah orang itu barai. Nah itu yang kadang ngrungokke ora tau iki. Gue sing kena aku cepet aku ya. Lalu, baik Kak. Baik, baik, terima kasih Kak untuk pemaparannya. Ini siapa lagi ini ya belum, Kak Triasuti mungkin bisa membacakan temannya Kak. Kak Tri. Siap Kak Ali. Ya, saya mau membacakan dari Kak Atmiaton ya. Untuk babak 2 ini yang pertama, untuk emosi, keyakinan dan nilai akan mempengaruhi kecenderungan nilai orientasi saya karena dalam
sebuah kegiatan kesemuanya akan saling berkaitan. Jika emosi bahagia akan dapat membuat kegiatan yang kita berikan akan lebih maksimal. Kemudian yang kedua, hal yang baik yaitu ketika saya meyakini bisa melakukan maka saya akan bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga, pada satu sisi saya sudah menjadi guru yang baik, tetapi pada satu sisi saya masih harus belajar lagi. Kemudian yang keempat, saya mengkombinasikan kelima teori yang ada agar dapat mencapai hal yang optimal. Dan yang kelima, perasaannya adalah bahagia. Demikian Kak Ali. Baik Kak, terima kasih Kak untuk pemaparannya. Satu lagi Kak, punya temannya yang lain Kak? Punya teman yang lain. Kak Heru ya, sepertinya Kak Heru sama Kak Endang yang masuk ya Kak? Ya silakan Pak, bisa Kak Heru, bisa Kak Endang juga boleh. Oh ya, ini Kak Heru ya yang paling atas ya, yang slide paling atas. Ini untuk babak 2 ini menjawab pertanyaan pertama, beliau menyampaikan perasaan cinta, tanggung jawab, semangat, dan kecewa. Kemudian yang kedua, pengalaman pembelajaran hal yang baik ketika mengajar anak akuntansi dan tata busana. Kemudian pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan rencana. Hal buruk yang terjadi ketika mengajar dengan anak TKR karena rencana tidak berjalan sesuai rencana. Kemudian yang ketiga, dari kelima orientasi saya sudah merasa baik karena sudah melakukan dari kelima aspek: penguasaan materi, proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kelima, selalu menerapkan kelima aspek tersebut di dalam pembelajaran. Demikian Kak Ali. Baik Kak, terima kasih Kak. Untuk komentarnya gimana Kak dari apa yang sudah dituliskan dari teman-teman tadi untuk Kakak Tia Siti? Ini untuk Kak Atmiatun ya. Menurut saya dari Kak Atmiatun karena jenjangnya sama ya Kak ya. Jadi kami sama-sama di kelas bawah di pendidikan anak usia dini khususnya di TK. Jadi untuk permasalahan emosi dan sebagainya itu kami dari guru TK, bagaimanapun perasaan kita berusaha sebahagia mungkin karena itu akan menular kepada anak-anak begitu. Kemudian permasalahan yang terjadi secara garis besar seperti yang saya ternyata sama Kak, yaitu tentang disiplin ilmunya dari kelima orientasi itu minimnya kita tentang disiplin ilmu, apalagi ketika kita itu sama-sama masuk dalam kelompok ini Kak Ali, kami benar-benar harus belajar banyak dari para suhu di atas kami, mohon bimbingannya terutama kami yang dari kelas bawah TK begitu. Luar biasa Bapak-bapak ini ya sama ibu-ibu di sini. Kemudian dari Kak Heru, sudah bagus menurut saya nggih. Jadi dari permasalahannya, kemudian untuk perasaannya dan lain sebagainya. Mungkin ini yang menjadi catatan, perasaan yang menjadi catatan menurut saya tentang kekecewaan gini Kak. Kalau dari cinta, tanggung jawab, semangat saya sangat merespon. Tapi dari kekecewaan kita meminimalkan, semoga nanti hal-hal yang buat kecewa ini bisa kita minimalkan bersama begitu. Sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita tentunya bisa maksimal begitu Kak. Gitu. Terima kasih Kak Ali gitu. Baik, terima kasih Kak Tia Siti sudah memaparkan tulisan temannya dan juga sudah mengomentari ya, dan sudah di situ juga tadi yang saya tangkap bisa tentang disiplin ilmu ya yang masih kurang ya. Memang disiplin ilmu memang sangat penting sekali ya, karena kalau disiplin ilmunya saja itu tidak sesuai dengan apa yang ingin kita pelajari atau kita gunakan untuk pembelajaran, juga nanti akan apa ya, agak sedikit bermasalah ya, karena ilmu yang akan kita terapkan ke anak-anak belajar itu nanti juga tidak kena ya. Betul ya, disiplin harus kita kuasai dengan sebaik-baiknya, sebaik mungkin supaya ilmu pembelajaran yang kita berikan ke anak nanti juga tidak salah. Gitu. Kak, masih ada satu bapak lagi ya. Kita lanjut ya supaya nanti waktunya tidak molor terlalu jauh ya Kak.
Di babak terakhir ya, ini babak 3 ini ya, babak penentuan ini. Babak 3 ini. Nah, ini tadi yang babak kedua kita sudah 16 menit kita lalui. Babak ketiga sama ya, untuk menuliskannya di waktu 4 menit ya. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahap kesimpulan rencana tindak lanjut dari Velcro Gibbs. Kak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Pertanyaan pemantiknya, 1. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 Bapak sebelumnya apa? Ya, silakan. Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi yang tadi kita bahas tadi. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Monggo kakak ini bisa dituliskan di kolom babak ketiga di Google Slide. Silakan. Waktunya 4 menit. Nanti setelah itu kita diskusi lagi. Silakan. Wah, itu. Ini aku kuis nih. Pembelajaran berenang yang bisa saya simpulkan dari refleksi. Nah ini difoto dulu ya kakak, terus nanti dilanjut ditulis lagi ya, seperti tadi. Yuk Kak Heru bisa mulai Kak Heru. Ya Kak Trasuti ini sudah ngebut ini. Setacap gas. Yuk Kak Endang. Kak Admiatur belum mulai. Kak Aris, saya Kak Aris, Kak Aris. Kak Sita Suti baru nulis 1. Nah. Kak Huda bisa minta tolong ditulis sama Kak Sabta ya tadi ya, kan itu baru kombel, tadi bisa apa yang dipikirkan oleh Kak Huda yang dituliskan lewat laptopnya Kak Sabta, bisa dipindah dulu. Kak Fajar sudah mengisi, Kak Sabta ya. Kak Heru menuliskan disui.
Ya, 1 menit lagi ya kakak. Kalau tidak terlalu molor kita. Ada bakso Kak Ali. Mantap. Monggo, Kak Heru bisa disambi nggak apa-apa. Silakan. Niku bakwan kawi, Pak. Bakwan kawi niku. Bakso kok nek mriki ya. Napa leres Kak Heru? Ini Kak Nunung, Kak Hidai di mana ini? Masih perjalanan apa gimana ini? Mohon maaf, saya baru dalam perjalanan, jadi saya tidak on cam. Nanti tidak kena pasalnya Kak Ali. Mohon dimaafkan ya Kak Ali. Ya. Oh, mampir ning Patul 2 wae Mbak Nunung. Nah, saya jalan jalan Solo ya Mas. Saya tak ngeleng kene Patul 2. Ayo, oke. Kak Aris, menutur Kak Aris. Oh. Mas Huda masih mengisi. Kak Aris. Ya. Silakan Kak Aris bisa membacakan punya temannya Kak Aris. Untuk yang Bapak ketiga, silakan Kak Aris. Oke, ya bentar tak buka sebelum nanti ya. Bisa buka kan Kak Aris? Iya. Yang mana ya? Ya. Kak Ali, saya bisa mengambil menulis itu di chat, bisa dibacakan atau bisa dilihat orang lain enggak tuh? Bisa Kak, di chat semua bisa membaca. Nih. Silakan Kak Aris. Siapa yang belum kebaca? Silakan Kak Aris. Iya, punya siapa ya? Punya siapa yang belum tadi? Yang belum kebaca tadi. Bebas Kak Aris. Punya saya boleh, Kak Aris. Punya saya, Sabta. Oh. Punya Kak Fajar bisa. Udah, tak carinya dulu. Sabta. Kak Fajar, Kak Sabta. Kak udah belum ya? Tadi udah bacakan sama Kak Sabto. Nggak lihat tulisannya. Iya. Enggak, maksudnya punyanya Kak Huda gitu. Tulisannya Kak Huda kan bisa dibaca Kak Aris misalkan. Kita carinya dulu. Urung ketemu, bentar. Ora gelem buka. Oh, gitu. Mana ya letaknya? Enjang.
Ini ketemunya sama Endang aja ya, Endang. Ya, silakan, nggak apa-apa. Oke, Di sini ya Endang di babak ketiga menuliskan yang pertama. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan adalah kita menyadari kelemahan diri, kekuatan diri, kemampuan anak didik yang harus dikembangkan agar tujuan pembelajaran PJOK tercapai. Kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh membekali diri untuk belajar dari berbagai sumber yang ada. Mendampingi anak dengan senang untuk memacu anak senang berkegiatan PJOK. Yang kedua, guru pembelajaran PJOK yang baik adalah yang mampu membuat perencanaan kegiatan yang matang dan mampu menyiapkan sarana yang dibutuhkan anak dalam mengembangkan PJOK. Guru juga mampu mengevaluasi dengan melakukan refleksi setiap kegiatan yang telah dilakukan untuk melakukan perbaikan di kemudian. Dan yang ketiga, saya akan memanfaatkan program PJOK ini untuk belajar dengan para senior untuk diterapkan sesuai tingkatan usia anak didik saya. Demikian. Dari terima kasih Kak, yang intinya kolaborasi ya, supaya untuk meningkatkan kompetensi menurut kita perlu adanya kolaborasi dengan sama teman guru PJOK atau teman di grup ini. Oke, terima kasih Kak Aris yang sudah membacakan slide temannya. Kita Kak Fajar, bisa membacakan Kak Fajar? Kak Fajar? Ya, monitor. Ya, silakan Kak Fajar, bebas bacakan punya siapa yang belum dibaca, boleh. Punya Kak siapa ya? Di situ ada punya Kak Edang, ada Armiato, Kak Heru, Kak Aris, Kak Uda. Kak Uda ada nggak? Udah belum? Ya, silakan. Punya Kak Aris ya? Ya, bisa. Ini berpendapat bertambah pengetahuan mengenai pemahaman suasana belajar yang berpengaruh pada proses dan hasil pembelajaran. Gambaran saya seorang guru PJOK yang selalu dinanti kehadirannya dalam kelas karena kegiatannya mencakup 5 nilai orientasi. 3, saya akan selalu berusaha meningkatkan pelayanan pembelajaran siswa yang ke arah lebih efektif. Demikian Kak. Ya, satu lagi Kak. Punya siapa Kak? Monggo, Kak Edang bisa, Kak Uda atau Kak Admiatur atau Kak Uda boleh. Kak Uda, 1, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 Bapak sebelumnya adalah pengalaman belajar yang dirasakan baik secara emosi, pola pikir, dan lainnya memberi pengalaman untuk membuat pembelajaran yang lebih bermakna dengan memanfaatkan kelima nilai orientasi dalam pembelajaran PJOK. 2, guru PJOK yang baik salah satunya adalah menerapkan kelima nilai orientasi dalam pembelajaran PJOK. 3, menerapkan kelima nilai orientasi dalam pembelajaran PJOK. Demikian dari Kak Huda. Ya, itu punya siapa Kak tadi ya dibacakan Kak? Kak Huda sama Kak Aris tadi. Oh, baik Kak Huda. Oke, baik. Baik Kakak, untuk babak ketiga ini Kakak sudah menuliskan ya di tulisannya dan juga sudah dibaca dan juga sudah kita diskusikan bersama-sama ya Kakak. Intinya ya tentang masalah nilai guru PJOK ya yang dibungkus dalam refleksi baik dengan refleksinya GIP ya, di situ ada GIP, ada Borton dan juga tadi sudah saling diskusi ya Kak. Untuk berikutnya ini waktu karena sudah semakin berjalan ya Kak. Berikutnya mari berbagai refleksi ya, tadi sudah disampaikan. Nah ini untuk penutup, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing Bapak yang ada.
apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Apa yang akan lakukan selanjutnya terkait apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait tulisan refleksi? Nah, ini bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing Bapak yang ada? Monggo mungkin ini bisa dikomentari oleh Kak Admiatun, silakan mengomentari yang pertanyaan nomor 1, Kak Admiatun. Kak Admiatun, Punya siapa saya, Kak? Memilih atau dipilihkan? Punya Kak Sabta ya? Di slide, Kak. Sekarang sudah pindah. Ya, sebentar. Baru dicari. Sudah berakhir. Sekarang kita di penutup, Kak. Di penutup, Kak. Di penutup, di slide penutup. Di gimmicknya. Nah, itu yang satu, Kak Admiatun komentari ya, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing Bapak yang ada. Slide terakhir mana ya? Kembali ke Jimit. Udah masuk nggak? Jimit, oh iya. Ke Jimit. Oke. Ya, ke Jimitnya dibuka dulu. Nah, ini kan sudah ada Baik. di slide, silakan. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing Bapak yang ada? Ya, yang jelas dari kesemuanya yang saya baca dan saya dengarkan dari kakak-kakak semuanya memberikan tambahan wawasan untuk kedepannya agar lebih baik. Kemudian juga ternyata masih banyak yang belum saya tahu, akhirnya menjadi tahu, dan itu bisa nanti mudah-mudahan bisa diimplementasikan pada pembelajaran kepada anak didik. Seperti itu. Ya, baik. Baik, terima kasih Kak Admiatun. Berikutnya untuk yang nomor 2, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa yang pentingnya saya menuliskan refleksi? Mungkin Kak Endang, Griasnawati, silakan Kak Endang. Kak Endang. Ya maaf Kak, baru minum jadi sebentar. Oh ya. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Refleksi itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri, karena itu pengaruhnya pada tindak lanjut apa yang akan kita lakukan kemudian hari. Orang menilai pun juga mungkin hanya sekedar untuk memberikan masukan untuk perbaikan di pembelajaran kita di selanjutnya, untuk menyiapkan agar apa yang kita lakukan di selanjutnya itu semakin baik. Demikian Kak, mungkin pendapat saya. Terima kasih. Masih di unmute Kak. Untuk yang ketiga Kak Heru, silakan Kak Heru. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan ini? Iya, terima kasih Kak Ali. Ya, setelah melakukan refleksi, jelas tindak lanjutnya adalah memperbarui metode atau pembelajarannya, diubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik, seperti itu, dari pengalaman yang sudah terjadi tidak diulang lagi, seperti itu Kak Ali. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Heru. Berikutnya kita langsung ya menuju ke slide berikutnya, yaitu nah ini unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS ya. Nanti diunggah ya Kakak untuk refleksinya. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nanti di LMS sudah dijelaskan itu petunjuknya, nanti silakan diikuti dan diselesaikan. Ini sudah jelas ya kakak-kakak untuk juknisnya ini ya, untuk mengunggah refleksinya ya. Kan tinggal menuliskan refleksi sesuai bisa dengan GIF atau Boldton tadi, nanti ditulis
bisa lewat PDF dan sebagainya, nanti juga di LMS. Gitu ya Kak? Untuk yang ini tidak ada masalah ya? Halo? Insya Allah lancar. Insya Allah. Tidak ada masalah. Kalau tidak Saya kira suara saya nggak sampai gitu. Oke. Oke, kita ke berikutnya. Nah, ini itu sudah akhir sesi hari ini ya. Akhir sesi ini. Satu mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Jadi kita diskusi bersama untuk framework di sini yang kita pelajari ada 2 ya Kak ya. Tadi apa saya frameworknya yang kita pelajari hari ini? Framework menurut Bolton dan Gibbs. dan Gibbs. Ya, Bolton dan Gibbs ya. Untuk Bolton tadi ada berapa? Bolton ada berapa Kak? No what. Ada. What. Ya, ada 3 ya. Ya, ada 3, ada so what. Ada what dulu, so what baru no what. No what. Ya. Ingat. Ya, No what. Jadi menggambarkan apa yang terjadi ya. Terus menganalisis sebuah kejadian ya, akan pemikiran kritisnya, dan no what itu mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka kita ya. Terus yang Gibbs ada 6 ya. Deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan lanjut. Action atau rencana tindak lanjut yang dari Gibbs ya. Jadi di sini yang kita pelajari hanya ada 2 framework untuk refleksi, yaitu dari Bolton dan dari Gibbs ya. Silakan dipelajari ya Kakak. Berikutnya yang nomor 2, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi ya. 3 tulisan refleksi ya tadi ya. Ada yang 3 bapak tadi ya. Bapak 1, bapak 2, bapak 3. Kita sudah masing-masing kakak tadi sudah menuliskan dan juga sudah membacakan milik temannya, dan juga sudah saling mengomentari, sudah saling berdiskusi ya Kakak. Di sini sudah di akhir ya Kakak. Nah, ini slide-nya ditunggu, slide terakhir yaitu. Nah, terima kasih ya. Mungkin waktunya kita memang sudah berlebih ya Kakak. Memang, karena kita diskusinya jadi asik dan juga ada dalam beberapa dakwah masalah harapannya kita dalam mengikuti kegiatan pendidikan PKG diseminasi PKG ini. Saya yakin nanti kegiatan ini tetap ada manfaatnya ya, manfaat bagi kita semua ya. Jadi tidak kegiatan ini tidak cuma mesti ada manfaatnya bagi kita semua. Gitu ya Kak. Ini sebelum mohon untuk on kamera semua Kak. Untuk kita seperti biasa kita foto baru dulu. Semua on kamera dulu Kak. Pak Uda. Ya, saya jadi satu sama Pak Uda nggih. Masih error Pak Uda. Wonge. Ya, apa? Yuk, yang lain? Ya. Sudah semua yang lain? Monggo ini fotografernya Kak Heru, diambil Kak Heru. Heru atau Kak siapa bisa mengambil foto? Ini yang belum on. Spesialis Kak Heru, spesialisnya kameramen. Ya, Kak Atmia itu udah on kamera? Oke, mungkin ada salah satu yang bisa ya. Mau difoto kakak yang bisa, silakan. Saling memfoto. Ayo Kak Heru, dikasih ababa. Silakan. 1, 2, 3 klik. Kak Heru, ayo Kak Heru. Siap. Siap. Oke. Ya, diambil foto Kak Heru. Ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Para kroso Pak Heru. Nah. Cita lah. Tiga nih, mun 3. Pokok jenenge ta ora wong sing gambare sing itu wong. Kan harusnya gini nih. Buat cepret gitu loh.
Sudah 3 kali. Oke, Kak Heru. Nggih, cukup. Oke, terima kasih. Baik, Kak Zata. Terima kasih untuk kehadirannya. Tetap semangat. Silakan untuk LMS juga sedikit buka, dipelajari di situ ya Kak. Untuk tugasnya juga mohon diisi karena kalau belum mengisi tugas nanti untuk sesi berikutnya atau materi sebelumnya belum bisa dibuka, jadi seperti itu sistemnya. Nanti kalau ada apa kita bisa komunikasi lewat WA Group juga bisa. Demikian untuk sesi tatap maya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya. Selamat sore, tetap sehat. Semangat selalu, saya Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ali. Terima kasih ya Kak. Silakan, ini Pak Azan. Terima kasih teman-teman. semuanya. Terima kasih.